Kak dikasih kisi-kisi, komisinya berapa sih gitu kan ya, mungkin masa segampang itu sih, aku nggak percaya deh gitu kan ya, cuma modal handphone nih gitu, modal jempol dapat banyak banget uang. Halo Sobat Prakerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja. Buat sobat sekalian yang belum tahu, Kartu Prakerja adalah program pemerintah dalam bentuk bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia. Bersama Andre, kali ini sudah kedatangan seseorang yang spesial nih dari Tokopedia. Halo Kak Brenda, apa kabar? Andre, sehat. Aku boleh minta sapa seluruh sobat prakerja yang ada di 514 kota kabupaten seluruh Indonesia bakal menyaksikan kita. Silakan Kak Brenda. Hai sobat prakerja semua, kenalin aku Brenda dari Tokopedia. Role aku di Tokopedia sebagai Senior Affiliate Partnership. Kerjaanku sehari-hari punya relationship sama affiliate-affiliate yang terdaftar di Tokopedia, bikin komunitas buat mereka, bikinin pelatihan, event-event, dan juga banyak event-event dan challenge-challenge menarik biar mereka dapat penghasilan yang banyak dari Tokopedia. Penghasilan yang banyak, kegiatannya banyak ya? Banyak. Nah, Sobat Prakerja, ini yang menarik banget ya. Banyak banget orang-orang yang merasa, aduh gajiku nggak cukup nih, kebutuhan hidupku membengkak nih. Aduh pusing nih, gimana nih bayar itu ina-inu, apalah yang saking banyaknya. Gara-gara Kak Brenda tadi ngebahas di challenge supaya mendapatkan penghasilan tambahan. Tentunya ini bakal jadi bahasan yang menarik untuk di podcast hari ini ya. Kita bakal ngebahas nih Sobat Prakerja sekalian, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Itu penting banget ya di hari gini gitu ya. Nah menurut Kak Brenda, kira-kira penting nggak sih untuk seseorang punya penghasilan tambahan? Penting atau nggak penting, balik lagi. Butuh atau nggak butuh dulu, gitu kan. Butuh apa enggak nih Sobat Prakerja? Kayak kita harus tahu dulu, oh misalnya aku pengeluaran sebulanku sekian, tapi penghasilanku tuh cuma sekian nih, aku nggak ada sisa buat nabung. Artinya itu butuh nggak penghasilan tambahan? Butuh dong. Karena kan di kemudian hari mungkin aku pengennya beli rumah, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi aku nggak bisa nabung gitu. Makanya menurutku kalau misalnya kondisinya seperti itu, penting buat kita punya penghasilan tambahan. Tapi kalau misalnya uang kita udah banyak, amin. Itu kayak yaudah rebahan aja, nggak usah gitu. Uang dateng terus ya, no need mikir lagi, aduh besok jajan apa ya, mau ke mall beli apa ya gitu. Langsung gesek aja Langsung kan. gesek, pokoknya flying money gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, gue tuh butuh, nah itu menurutku wajib banget untuk explore opportunity untuk kita dapat penghasilan tambahan. Berarti ketika udah, aduh aku butuh nih penghasilan tambahan, langsung aja ya explore aja. Opportunity yang ada kira-kira apa nih ya. Nah, tadi dibahas juga mengenai explore opportunity itu yang ada gitu. Kira-kira gimana sih caranya untuk memilih kanal yang tepat untuk penghasilan tambahan? Kadang-kadang bingung nih mau penghasilan tambahannya dari mana ya. Aduh nggak bisa mikir lagi nih karena pekerjaan udah banyak banget nih gitu kan ya. Pekerjaan utama gitu ya. Kira-kira seperti apa tuh Kak? Balik lagi juga ke diri sendiri. Diri sendiri lagi nih. Kita harus tahu what we like and what we don't like. Apa yang kita bisa dan apa yang kita nggak bisa juga. Menurutku kita start doing what we like aja. Misalnya kalau di pekerjaan kita udah pusing banget, mungkin kita bisa kayak ngelakuin hobi kita, atau misalnya kayak hal yang kita lakukan pas senang-senang, kita monetize gitu. Tapi kalau misalnya kita masih nggak tahu nih apa yang kita suka gitu, masih nggak tahu apa yang kita bisa gitu, menurutku kita harus ikut banyak-banyak kegiatan-kegiatan eksplorasi, contohnya kelas-kelas atau webinar atau pelatihan-pelatihan di prakerja. Betul, gitu banyak kan. banget soal pelatihan di prakerja ya. Banyak banget dan berguna banget sobat prakerja. Habis itu kita juga bisa kayak mungkin ngobrol sama teman. Aku ngobrol sama Andre kira-kira apa ya menurut lo yang kira-kira yang lagi in banget gitu ya di hari gini, yang lagi in tuh apa nih yang bisa kira-kira yang bisa jadi cuan gitu. Itu bisa sih kayak gitu. Jadi kayak tahu dulu diri kita sukanya apa, bisanya apa, terus start exploring, baru kayak tentuin, kayaknya bisa nih yang ini. Bisa nih, tadi explore dulu lah diri kita sendiri, kita apa yang disuka, apa yang nggak disuka, bakat kita apa sih kira-kira. Itu penting banget ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang harus dipikirkan pertama kali ketika akhirnya bakal memilih penghasilan tambahan? Ini nih, kita bakal ngelakuin ini nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Menurutku pertama harus yang kita benar-benar suka dulu ya. Kayak kalau misalnya kita punya privilege untuk pilih kayak oke, mau A atau B, mungkin kita akan pilih yang kita suka dulu. Betul. Terus baru kedua kita hitung lagi kayak oke, penghasilan utama gue sekian, gue butuhnya sekian. Nah, penghasilan yang tambahan ini cukup nggak untuk nutupin ini? Kalau cukup, ya udah let's do it gitu. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu, itu paling penting. Mulai aja dulu. Bener, teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya ada pintu yang terbuka di depan kita, menurutku kita ambil dulu, mulai dulu. Walaupun misalnya nggak cukup, tapi kan kayak kita bisa belajar, bisa bangun credibility kita di situ, sehingga nanti mungkin pintu-pintu lain ikut terbuka. Nah, pintu-pintu lain yang terbuka. Terus gimana caranya memperbanyak potensi pintu terbuka itu? Oke. Menurutku kita bisa start dengan membangun our personal branding. Kita bisa mulai ngasih unjuk ke orang lain, ngasih unjuk ke dunia who we are gitu. Kayak siapa sih kita, siapa sih Brenda? Oh, misalnya Brenda adalah tukang review sambal di social media gitu. Kayak oh ya udah, mungkin orang-orang lain bakal kenal, oh Brenda sukanya pakai baju merah soalnya dia suka review sambal kayak gitu. Jadi start doing personal branding kayak oh, kalau Andre nih tipe yang suka pakai kain tenun gitu yang Indonesia Iya. banget gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari situ. Jadi itu bisa di-reflect dari misalnya our fashion, atau misalnya cara kita ngomong, atau misalnya cara kita ngapa-ngapain itu kelihatan sih, dan orang bisa nilai, oh kayaknya kalau gue mau ke tukang review sambal harus ke Brenda deh. Mau endorse nih gitu. Endorse. Kebetulan saya misalkan punya sambal mangga gitu kan ya. Karena tahu Kak Brenda adalah seorang reviewer sambal. Jadi mau nggak mau nih, punya produk nih, cobain dong, boleh nggak dipromoin kayak gitu kali ya? Atau enggak kalau misalnya aku juga adalah seorang businesswoman yang bikin kain-kain batik ya, mungkin aku bisa kasih ke Andre, cobain deh, menurut lo kain gue bagus nggak sih, ini berkualitas nggak sih, lo reviewnya gimana gitu. Jadi kan kita terkenal sebagai orang yang kayak oh dia jago nih di bidang ini gitu. Nah itu personal branding sih menurutku. Itu ya. Nah ini nih. Tadi kan Kak Brenda adalah seorang senior affiliate partnership di Tokopedia. Kira-kira harus nggak sih ketika kita mau punya penghasilan tambahan itu sejalan dengan pekerjaan utama gitu ya? Nah itu. Bisa sejalan, bisa enggak? Bisa sejalan, bisa enggak. Contohnya? Contoh ya, kalau misalnya Brenda ini sebenarnya passionate banget di data gitu ya. Bisa aja kayak aku kerjaan utamaku adalah data analis, tapi kerjaan sampinganku ada misalnya guru yang mengajarkan tentang statistik data gitu. Itu kan tetap selingkup sejalan, kan? Masih sejalan gitu, betul. Tapi ada juga yang berbeda. Misalnya, oh aku nih senior affiliate partnership. Tapi di satu sisi, oh aku tuh nyanyi loh gitu, jadi aku jadi wedding singer juga misalnya kayak gitu. Itu kan beda, dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya tetap mengikuti masing-masing orang, kayak apa yang disuka, apa yang bisa gitu. Apa yang bisa, tadi dari hobi juga dari gitu hobi kan. Juga bisa. Kan kadang-kadang ada yang hobinya apa sama pekerjaan utamanya apa kan bertolak belakang gitu ya. Bener. Itu dia ya, jadi langsung pokoknya mulai aja dulu deh, mulai aja dulu gitu ya, ketika mau punya penghasilan tambahan. Nah, ini banyak yang mengaitkan, mungkin sobat-sobat prakerja juga setuju. Jadi ketika mau mulai penghasilan tambahan, orang mikirnya, ini kan bisnis gitu. Nggak semua orang berbakat di bisnis. Aku nggak jago jualan, aku nggak jago promoin barang. Bahkan aku aja kalau ngomong sama orang suka gemeteran. Nah, gimana nih caranya? Karena banyak orang juga yang bilang penghasilan tambahan itu bisnis. Banyak orang yang merasa nggak jago bisnis. Kira-kira ada solusi lain nggak sih? Solusinya mungkin kalau nggak bisa bisnis adalah jualan jasa. Jualan jasa? Iya, menurutku itu ya balik lagi kayak tadi. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita bisa, kita kan kayak udah bisa jualan jasa kita nih. Oh ya udah, gue bisanya nguli gitu. Ya udah gue nguli aja gitu. Oh gue bisanya ngejahit, ya udah kita jadi freelance penjahit gitu. Atau bisanya nulis, freelance copywriter. Sekarang tuh banyak banget kanal-kanal yang kayak nawarin pekerjaan freelance. Jadi menurutku gampang banget. Dan kalau kita punya network yang besar, kita ngelakuin networking dengan strategi yang bagus gitu ya, kita bisa kenal dengan orang banyak dan orang bisa kenal kita sebagai kayak oh dia jago nulis, kalau gue ada apa-apa yang related sama nulis gue akan ke dia gitu.
Jadi itulah sih menurutku pentingnya networking, pentingnya personal branding, dan juga kayak menurutku jangan terpatok sama kalau penghasilan tambahan cuma bisnis gitu, tapi bisa juga gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget job platform yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan freelancer gitu ya. Jadi bisa langsung sambil searching kita kebisaannya apa tadi, copywriting bisa, misalkan desain gitu kan ya. Itu bisa. Sambil kita submit gitu kan ya, itu juga bisa banget ya. Jadi nggak mesti, aduh bisnis nih harus ada modal dulu nih, harus beli barang nih, harus desain ini dan segala macam. Tapi aku kalau misalnya sebenarnya aku bisa jualan, aku jago jualan, tapi aku nggak punya barang. Nah itu ribet. Nah sebenarnya kita punya solusi, yaitu ya lewat program Tokopedia Affiliate itu yang lagi aku handle saat ini gitu. Karena tanpa punya barang, asal kita rekomendasiin barang tersebut nih ke orang lain gitu kan, dan orang lain ada yang ngeklik, ada yang beli, itu tuh kita bisa dapat komisi. Dapat uang. Ini menarik banget, tapi aku masih ada beberapa pertanyaan. Boleh. Biar penasaran nih kira-kira di program sneak peek dulu aja nih. Buat yang nggak punya barang, buat yang nggak punya produk, buat yang nggak tahu mau bisnis apa, ini bahasannya bakal menarik banget ya. Bener. Nggak perlu modal apa-apa. Nggak perlu modal apa-apa, jempol tapi doang. Jempol doang, ketik dapat penghasilan tambahan. Nah, itu tadi sempat dibahas juga sama Kak Brenda mengenai pentingnya personal branding dan networking dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Mungkin boleh diceritain lagi nggak sih? Biar sobat prakerja di rumah tuh kayaknya udah mulai dari sekarang kita harus memperbanyak networking, kita harus personal branding biar mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih besar lagi. Menurutku kayak itu, start by doing apa yang kita bisa, dan kita tentuin dulu, gue ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu. Terus kayak we live by it gitu, kayak kita benar-benar lakuin apa yang kita udah tentuin dari awal. Habis itu kita open ke banyak orang, kayak kenalan sama Andre, kenalan sama si ini, si itu, si ini, si itu gitu kan. Biar kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa datangnya ke kita gitu, karena mereka tahu. Dan kalau misalnya kita ngelakuin banyak personal branding, banyak networking, dan kita ngelakuin banyak hal yang related sama apa yang kita suka, itu kita akan bangun credibility. Jadi orang akan inget, Brenda yang jago review sambal. Notice gitu ya, misalnya makan sambal, aduh ingetnya Brenda nih. Menurut Brenda kira-kira sambal ini enak nggak sih gitu ya? Langsung kayak gitu, langsung kayak dipeleteng gitu kan ya. Gitu. Semua orang langsung nyari, aduh kira-kira ada KOL nggak ya yang hobi review sambal, langsung kepikiran ini aja nih gitu kan, karena emang dia specialty-nya di sambal. Kok kayak warung ya specialty-nya di sambal gitu. Boleh pakai ini nggak contoh? Boleh dong. Nah misalnya zaman sekarang, kemarin Kak Jill tahu nggak Kak? Tahu. Nah itu dekat rumah aku, 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri. Aku suka banget nontonin dia. Tapi kan kayak kita tahu kalau Gordon ya Kak Jill. Gitu, karena dia benar-benar tahu sampai ini gelombangnya seperti ini. Ukurannya berapa? Iya. Aku aja nggak tahu sampai pas lagi lewat ini tempatnya di mana ya gitu, pas lihat ini ternyata dekat rumah aku. Saking seringnya muncul ya di FYP gitu kan, sampai bener-bener orang kalau nanya, kalau ukuran rumah aku segini, dan tanpa pikir panjang gitu, ini cuma butuh ini dan ini gitu. Hebat banget kan. Nah itu menurutku Kak Jill tuh udah punya personal branding yang super. Jadi kelihatan dari mukanya, misalnya makeupnya alisnya tipis, blush on-nya sama hidung gitu kan. Tapi kan kayak jadi unik banget gitu, keren. Terus kayak dia punya expertise di pergordenan ini. Semua orang yang kayak, Jill datang dong ke rumah gue, bisa gitu, pasangin gitu ya, gorden. Kira-kira yang pas apa sih gitu. Warnanya warna apa nih kalau kayak gini, kalau dengan kayak gini biayanya jadi berapa nih, langsung kepikiran kayak gitu ya. Tadi berkat membangun personal branding, terus dengan networking yang banyak tadi, dengan kanal-kanal apalagi sosial media udah makin ya sekarang ya. Semua orang bahkan dari Sabang sampai Merauke ngelihat, atau bahkan dari seluruh Indonesia gitu kan, tiba-tiba jangan-jangan yang dari Manado sana mau beli gorden ke Kak Jill, siapa tahu kan. Tiba-tiba yang dari Aceh mau nyari sambal, tanyanya ke Brenda gitu kan ya. Aku nggak jualan sambal, tapi andai kata kan reviewer misalkan, Kak sambal yang rekomendasi apa? Aku bisa ngasih tahu nih gitu kan. Saking personal branding itu kuat banget nempel di seseorang gitu ya. Dan networking itu nggak cuma tentang kayak kita kenalan sama orang, tapi dengan social media, networking itu dibuat jauh lebih mudah. Ya, orang bisa discover kita lebih gampang. Kita kalau bikin video gitu ya, orang lain kan dengan mudah bisa akses video itu gitu. Jadi kayak, ini si Brenda tukang review sambal.
oh ini Kak Jill Kang Gordon gitu. Jadi kayak kita punya opportunity untuk dikenal tuh lebih besar sebenarnya di era sekarang. Tapi kalau nanti mau share juga yang bertanggung jawab betul, gitu ya, betul. sama yang share harus bermanfaat juga buat yang lain. Jangan main asal share aja. Harus ada value-nya. Gitu kan. Jadi biar personal brandingnya makin kuat lagi, credibility di teman-teman yang lain makin dikenal lagi nih sosoknya seperti apa sih sosoknya gitu. Aku minum dulu lagi. Boleh dong. Agak haus. Agak haus ya. Aku minum juga ya. Nak, liatin Bapak, ada yang nggak beres. Baik Pak, boleh dibacakan nomor di SMS barusan? Iya sebentar. 752-483. Pak, Kenapa? ini pasti penipuan. Ya ampun Pak, sampai puluhan juta loh ini. Coba aku hubungi Tokopedia Care deh. Halo? Halo, saya Dewi dari Tokopedia Care. Benar dengan Bapak Adit? Iya betul Mbak, mohon maaf malam-malam begini. Jadi tadi kita tinggal tunggu. Apa istirahat aja? John, uang Bapak hilang. Aman Pak, uang Bapak sudah kembali. Alhamdulillah. Bu, uang Bapak sudah kembali Bu. Semuanya. OTP jangan dikasih siapa-siapa. Duh, pokoknya mantep banget nih. Pokoknya ini karena ngebahas mengenai penghasilan tambahan, ini seru banget. Siapa Jadi sih yang nggak pengen pengen? Apa sih dok? Siapa sih yang nggak pengen? Jadi biar kalau ke mall gitu nggak usah mikir ini harganya berapa gitu. Mau Langsung. jajan nggak niat tag harga lagi, Bener. ambil gesek, ambil scan, tinggal bungkus semua. Jadi nggak usah mikir-mikir. Aduh, tag itu harganya berapa sih? Kata lagi nanya ke kasir, Mbak ada diskon apa gitu. Jadi kalau udah penghasilan tambah kan no need to worry tentang harga gitu kan ya. Bener-bener. Nah, kemudian tadi kan kalau penghasilan tambahan berarti kan uang yang didapat pasti tambah lagi nih. Iya. Kalau kira-kira selain dampak finansial, kira-kira ada dampak lain nggak sih yang didapatkan dari ketika kita mengerjakan sesuatu yang menghasilkan penghasilan tambahan itu sendiri? Mungkin kalau dampak yang kerasa banget adalah expertise di diri kita. Jadi kayak dengan ngelakuin apa yang kita suka, menjadikan itu sebagai penghasilan tambahan, kita kan pasti ngelakuin itu lebih sering. Kita jadi makin jago, bener nggak? Jadi dengan ngedevelop itu, menurutku kita bisa membangun expertise. Dan kalau orang lain lihat, kita bangun namanya credibility yang tadi. Jadi orang kayak, oke, ini Brenda si tukang sambal yang jago review gitu. Jadi itu sih menurutku, kita bangun expertise, orang lihat kita punya credibility Di bidang tertentu gitu yang makin jago banget nih orangnya gitu, yang misalnya si Kak Levi jago banget nih bidang desain gitu. Nanti kalau ada orang nyari punya kenalan nggak desainer? Oh pakai ini aja nih, desain grafisnya jago banget gitu ya. Gitu. Nah, ini nih saatnya buat sobat prakerja sekalian, tadi sudah disebutkan buat yang nggak tahu mau bisnis apa. Aduh aku nggak punya modal nih gitu. Tadi udah dikasih hint-hintnya mengenai Tokopedia affiliate program. Yes. Nah, kira-kira boleh dijelasin nggak sih itu apa sih ini program ini tuh apa, dan kira-kira sobat prakerja bisa ikutan nggak sih? Duh, ini aku semangat banget. Jadi Tokopedia Affiliate Program itu adalah sebuah program di mana kalau misalnya nih aku share link ke orang lain dan orang lain ada yang ngeklik atau ngebeli produk yang aku share, itu aku dapat komisi. Beneran? Beneran. Segampang itu? Segampang Misalkan aku mau ini aku join nih. Join nih. Terus aku share di Instagram story. Guys, kalau mau nyari sepatu nih rekomen nih di sini. Teman-teman kan iya lucu bagus nih. Beli nih. Dapat komisi. Dapat. Segampang itu. Iya. Wow, Jadi itu menarik banget deh. Ngasih rekomendasi aja, ngasih link aja. Influencer ala-ala. Bener Kak banget. Brenda influencer? Enggak sih, kecil lah, kecil. Ya, gitu. Nggak apa-apa dong, kan mulai aja dulu gitu untuk jadi betul. influencer. Boleh nggak sih diceritain lebih lanjut kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Oke, sebenarnya semua sobat prakerja bisa join karena kita nggak ada kayak harus followersnya berapa gitu, nggak ada. Jadi without minimum followers orang udah bisa join dan caranya gampang banget. Caranya tinggal buka di aplikasi Tokopedia,
terus ketik aja affiliate gitu ya di search bar itu, terus klik kan, nanti isi data diri, setujui syarat ketentuan, terus klik daftar sekarang, udah daftar. Cuma segampang itu, cuma nggak isi. nyampe semenit. Nggak nyampe semenit, cuma modal jempol aja Iya, gitu, cuma daftar-daftar, iya, bener. isi data diri, nama, misalkan, link sosial media. Link sosial Link media. sosial media. Nah kalau untuk produknya, produk-produk tertentu aja atau semua produk bisa direkomendasikan? Semua produk di Tokopedia yang ada logo official store, Power Merchant atau Power Merchant Pro. Dan 90% dari produk-produk Tokopedia tuh berasal dari seller-seller yang kayak gini. Jadi udah banyak banget. Ada banyak banget, berarti peluangnya semakin besar juga ya. Betul. Nah mungkin nih dengan cara yang gampang itu, mungkin Sobat Prakerja penasaran, boleh nggak sih Kak dikasih kisi-kisi komisinya berapa sih gitu kan ya, mungkin masa segampang itu sih, aku nggak percaya deh gitu kan ya, cuma modal handphone nih gitu, modal jempol dapat banyak banget uang. Yes. Bakal jadi dari handphone, bukannya ngeluarin uang malah juga dapat dapet uang gitu. Nah itu berapa dong dikasih Komisinya gitu ya? Komisi. Komisinya tuh tergantung kategori produknya. Oke. Tapi itu range-nya antara 1 sampai 10% dengan maksimal 50.000 per produk. 50.000 per produk. Coba kalau misalkan itu laku 10 aja sehari, 500.000 kali 20 sebulan 30 hari 30 lah. hari. Ya udahlah, jangan 30 hari masa kerja mulu kan, Oh iya, butuh 20, healing, butuh refreshing gitu kan ya. Dikali 20, 50 tadi aja 50.000. Tadi berapa? 50.000. 50.000 kali 10, 500.000 100.000. dikali 20, 10 juta. 10 juta modal jempol, kapan lagi? Iya, Seru kan? banget ya, sambil rebahan misalkan, wah gitu. Jadi misalnya produknya nih harga 500.000, terus misalnya komisinya sesuai kategori ya, misalnya komisinya 10%. Nanti kalau misalnya aku share ke Andre beli, aku dapat 50.000. Gitu. Semudah itu. Semudah itu. Ada cerita menarik nggak sih? Mengenai itu apa sih? Sedikit ya. Jangan-jangan aku harus ikutan ya di sini gitu kan. Harus banget. Aku juga ikutan karena aku ngerasa emang aku suka juga share kayak gini, kayak aku suka share makanan yang aku suka, skincare yang aku pakai gitu, dan lumayan banget. Walaupun misalnya harga skincare misalnya kayak cuma 100.000, aku cuma dapat kayak misalnya 8.000 atau 7.000 sesuai kategori itu. Menurut gue itu udah kayak fulfill banget, kayak yes lumayan dapat sedikit tapi aku bakal share banyak biar aku dapat banyak gitu. Nah, tapi kan jatuhnya kayak tabungan nggak sih Kak? Bener. Maksudnya ya mungkin 10.000, 15.000 gitu kan ya, tergantung dari jenis produknya segala macam. Tapi kan kadang-kadang kalau kita ngelakuin hal-hal yang kita sukain, komitmen rutin dan segala macam, kok ada 2 digit nih di rekening kan, nggak berasa, ya. Bener. Itu kan seru banget ya, Seru maksudnya. banget. Jadi bisa langsung di-share aja. Betul. Ke Sobat Prakerja yang lain, ini Ayo. menarik banget. Daftar Ayo, jadi ya, kapan Sobat bisa Prakerja. dimulai? Saya mau langsung daftar habis ini, nanti pokoknya. Dan enaknya, aku potong dikit, sorry, Boleh ini dong. kayak excited. Sobat Prakerja tuh bisa share dimanapun. Mau di WhatsApp grup keluarga, mau di WhatsApp grup gosip gitu ya, atau kayak di Instagram story, atau di TikTok, atau misalnya di Telegram grup, Facebook grup, manapun tuh bisa. Semanapun bisa. Jadi misalkan aku punya, aku copy nih linknya, aku sebar ke grup keluarga. Buat semuanya nih, kalau ada butuh cemilan-cemilan, belinya di sini aja gitu. Terus ada yang beli nih, check out sampai dengan pembayaran, otomatis langsung masuk ke kita. Langsung masuk. Semudah itu. Iya. Ih, seriusan. Ini menarik banget. Iya. Boleh gak sih Kak Brenda kasih tahu, Kak Brenda udah ikutan, selain bekerja di Tokopedia, ikut affiliate programnya juga. Oh, oke. Dapat penghasilannya Berapa gitu? Oke. Mungkin biar jadi inspirasi teman-teman di sini. Karena aku nggak terlalu sering share, jadi aku nggak terlalu banyak juga. Cuma aku pernah kayak sebulan dapat kayak 600.000 gitu dari affiliate. 600.000 itu juga yang males-malesan gitu ya, 600.000. Ya udah, apa aja yang aku suka aku share ke grup 600.000 kayak nggak usah effort banyak ya. Nggak Itu effortless aja segitu, apalagi effortnya yang gede-gedean gitu kan. Wah, makin kita punya, ditambah lagi networking banyak. Grup WhatsApp ada 200 misalkan handphone-nya ya kan. Grup WhatsApp ada 200, kita nggak tahu ya, namanya nebar jaringan ya, langsung kirim broadcast gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang beli, kita kan nggak pernah tahu. Lumayan banget.
sekarang kuota aja misalkan beli 150.000, 600.000 aja masih kembali. Bisa buat jajan ke mall dong, bisa Iya. beli es boba Bener, gitu kan, lumayan kan, lumayan. Kak. Dan maksudnya kayak dengan ngelakuin hal ini ya itu tuh bisa nge-unlock potensi diri juga sih menurutku. Kayak kita bisa memperbesar networking juga karena kita kan nge-share ke orang lain gitu. Terus orang lain kayak, oh dia kalau setiap share rekomendasinya bagus terus, racun-racunnya bagus terus, works di gue gitu. Jadi pasti kayak, oh kalau setiap brandnya share, gue mau beli gitu. Jadi itu credibility-nya juga terbangun di Terbangun situ. juga ya, maksudnya Yes. kalau ketika ada orang nyari produk berkualitas, ya udah kita ke dia aja nih Iya, gitu kan, iya. lo ada rekomendasi apa sih? Bener. Tiba-tiba ada produk, gue butuh produk sepatu nih yang bagus untuk acara formal tuh kayak gimana sih? Nah. Bisa tanya Oh gitu. ini aja rekomendasinya, klik link ini, belinya dari link ini ya gitu. Kayak gitu tuh ya. Pantesan ya, kok teman-temanku sekarang udah mulai banyak ya. Pakai link ya. Buat yang nanya ini beli di mana, langsung aja klik ini. Klik ini. Ih, siapa sih itu artis gitu kadang-kadang kayak gitu. Kita mikirnya kayak gitu. Ini kenapa nih teman-teman? Ternyata di balik itu semua teman-teman di sini udah ikutan affiliate program. Itu yang menarik banget ya. Pokoknya langkah-langkahnya tuh gampang banget. Bener. Sobat Prakarya, cuma tinggal tadi masuk akunnya Tokopedia. Aplikasi Tokopedia, ketik affiliate, terus daftar, setuju syarat ketentuan, udah selesai. Selesai. Tinggal share apapun. Yang pokoknya promoin produk yang kita mau Ya. share. Nah, kira-kira kan tadi kan saya bilang as a senior affiliate partnership pasti kan juga engage sama community, yes. pasti engage sama banyak affiliators. Boleh nyebutnya affiliators? Affiliates aja. Affiliate saja, kalau affiliators takut ditangkap ya. itu beda. Mohon maaf itu beda, sobat prakerja. Ini affiliators yang cuma tinggal klik, dijamin aman pokoknya ya, dijamin aman untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu kan ya. Nah, affiliate tadi kira-kira ada cerita menarik nggak sih, atau misalkan kakak mungkin ada cerita pribadi nih, pengalaman pribadi menarik, atau mungkin pengalaman teman-teman affiliate tadi yang menarik banget ya, mesti sobat prakerja sekalian untuk tahu nih. Oke, aku mungkin cerita dikit. Jadi kalau di pekerjaan Banyak nggak apa-apa. Oh banyak nggak apa-apa. Biar makin banyak yang ikutan affiliate program ya. Di pekerjaanku, aku bikin sebuah komunitas untuk affiliate, namanya Akademi Kreator Tokopedia. Akademi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi content creator, pengen jadi affiliate, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, itu bisa join ke Akademi Kreator Tokopedia. Caranya tuh gampang, daftar aja di tkp.me/daftarakt. Nanti tuh teman-teman akan didirect ke satu Telegram group yang ada akunnya, ada timku gitu. Jadi kita bisa saling belajar di situ. Dan aku bikinin modul, kayak misalnya setiap 2 minggu sekali aku kirimin kayak ini nih ada pocket book namanya. Jadi itu ada kayak artikel kecil buat kayak info-info dikit tentang affiliates dan juga tentang tren-tren saat ini gitu. Terus aku juga bikin kayak event-event webinar, talk show segala macam. Jadi teman-teman kalau udah daftar itu bisa ikut semua acara yang dibikin. Oke. Nah, ini menarik banget. Jadi kadang-kadang kan ketika kita mulai untuk ikut ya, tapi don't know what to do nih. Tapi disediain dengan berbagai macam fasilitas juga ya, supaya kita bisa belajar dan mengerti dengan cepat gitu kan. Lanjut Kak. Dan dikasih teman sebenarnya. Teman. We know that content creation sometimes can be a very lonely job. Kayak itu kadang-kadang kayak bikin konten sendiri, taruh handphone sendiri, ngapa-ngapain sendiri, kayak capek, ngedit sendiri, apa sendiri gitu kan. Tapi di Akademi Kreator Tokopedia, teman-teman akan ketemu sesama creators yang punya kayak keresahan yang sama gitu. Kayak aduh capeknya paham gitu, relate gitu. Jadi bisa saling cerita, bisa mutualan gitu kan. Terus kayak menurutku itu juga part of networking. Ngasih tips and trick juga nggak Iya. sih? Orang kan mikirnya as a content creator, cuma posting-posting doang. Iya. Punya posting-posting aja gitu kan. Disangkanya posting-posting gampang gitu kan, harus mikir Nggak konsep. semudah itu, betul. Harus mikir konsep, harus mikir propertinya Iya. seperti apa, kira-kira Skripnya kayak gimana, kan kita juga angle nggak shootnya. bener kan, jadi mungkin itu bisa jadi saling sharing ya. Bener. Antara affiliate tadi. Nah, kira-kira ada cerita menariknya tuh Kak? Nah, ada. Jadi beberapa, mungkin satu lah aku cerita. Ada Yang paling memorable buat aku ya. Jadi kayak ada satu member Akademi Kreator Tokopedia, dari seorang laki-laki, tapi dia suka share link di grup komunitas Facebook gitu.
Nah, suatu hari dia ketemulah satu komunitas Facebook yang isinya tuh ibu-ibu. Tapi ibu-ibu ini tuh memang kayaknya belum pernah belanja online sebelumnya. Oh, Nah, oke. jadi Dia lihat postingan? Iya, Oke. jadi dia ajarin lah ibu-ibu ini loh Bu, caranya gini, kalau mau belanja online gini, belanja di Tokopedia kayak gini. Ya udah beli dari link saya ya. Nah, kebetulan link dia ini pokoknya produknya tuh keren banget, diskon, bundle gitu kan. Habis itu si ibu-ibunya nih happy. Jadi ibu-ibu ini menyebarkan link dia gitu kan ya. Jadi link dia viral di seluruh Facebook groups gitu kan. Terus dia, aku boleh sebut angka? Boleh dong. Dia dalam 1 minggu dapat 16 juta dari affiliate program. Guys, 16 juta. Karena jualannya banyak banget. Yang check out dari link dia banyak banget. Dan dia sincere ngajarin orang lain. Dan kita Maksudnya cek. tulus aja gitu ya, Tulus, maksudnya ini caranya bukannya dengan mengajarkan orang, bukannya kayak mau memperkecil kuenya dia, malah makin memperbesar Betul. lagi, dapatnya besar lagi. 16 juta 1 minggu dikali 64 juta. Kan gimana gitu kan ya. Iya, walaupun gak setiap minggu kayak selalu gini, Iya. cuma menurutku kayak itu kayak menurut aku sendiri, duh ini nih kenapa gue ngerjain ini ya karena gue seneng ngelihat banyak teman-teman affiliate yang terbantu, banyak teman-teman affiliate yang dapat penghasilan tambahan dari sini dan bisa impactful buat hidup mereka. Impactful gitu ya buat hidupnya. Nah, itu kan tadi ada yang cerita seru, cerita suksesnya Iya. gitu. Kira-kira ada keluh kesah nggak sih Kak ketika harus menangani para affiliate ini? Kan kita tahu orang kan beda-beda. Kadang-kadang ih kesel banget nih gitu kan udah dibilangin. Padahal kan caranya cuma gini doang kan. Kadang-kadang ada yang ada yang susah dibilangin, ada yang mungkin udah di kan tadi udah Ajarin. pocketbook ya dan segala. Ini webinar penting banget loh, bla bla, udah kasih urutannya dan segala macam. Kira-kira ada kalau kesah nggak? Atau ada cerita-cerita yang mungkin kesel gitu tapi ya udahlah ya gitu ya. Itu kira-kira ada nggak cerita serunya lagi gitu? Kalau misalnya sebel karena itu sebenarnya enggak, kayak aku ya nggak apa-apa aja gitu, aku seneng aja gitu. Cuma mungkin keselnya sama orang-orang yang nakal aja sih, kayak yang berusaha untuk mengambil keuntungan tapi dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi kayak itulah yang bikin menyebalkan gitu. Menyebalkan gitu. Caranya yang baik-baik aja gitu, yang baik-baik aja dapetnya lurus-lurus lurus aja. aja 16 juta satu minggu. Betul, Ya. makanya. Nah, kira-kira penghasilan yang paling besar, ya mungkin kan bergabung di komunitas affiliate, mungkin ada yang pernah ngasih sukses story-nya gitu di grup dan segala macam. Ada nggak sih entah bentuknya nominal, entah bentuknya berupa barang, mungkin aku udah bisa beli rumah, Apa gitu aku bisa beli mobil, handphone, Pro Max ya harganya, aduh gitu kan ya. Kira-kira ada nggak Kak yang udah sampai pencapaiannya mungkin biar sobat prakerja ini bisa jadi channel penghasilan tambahan aku nih gitu. Biar motivate sobat Motivate, pekerja betul. juga ya. Jadi kayak paling tadi, jadi yang dapat 16 juta seminggu itu dia kayak buat bayarin keponakannya untuk sekolah masuk SMA. Tuh sedih ya. Ya. Bukan sedih dalam artian Terharu. gitu kan. Banget. Dari biasanya dari modal jempol Iya. bisa meneruskan meneruskan pendidikan gitu kan. Itu kan kayak penting banget ya. Bener. Pendidikan tuh bisa jadi pisau lagi gitu kan ya Bener. untuk mendapatkan penghasilan lainnya gitu untuk bekal ke depannya Betul. lagi gitu kan ya. Terus ada yang bisa beliin motor buat istri. Motor guys. Itu ya. Terus selain dengan komisi-komisi kita, kalau misalnya teman-teman tergabung ke Akademi Kreator Tokopedia, kita tuh bikinin kayak challenge-challenge juga. Jadi ada campaign-campaign yang kayak, kalau misalnya kalian dapat segini, akan dapat extra reward segini. Dan itu Ada bonusnya lagi? Ada bonusnya. Dan bonus yang paling gedenya tuh kemarin kita sempat kasih kayak iPhone, pernah kasih kamera, Waduh. iPad, dan lain-lain. Jadi banyak sih teman-teman yang udah pernah dapat kayak giveaway-nya. Giveaway-nya ya itu, dan tentunya giveaway ini juga berguna untuk kedepannya ya. Betul. Untuk menunjang mendapatkan penghasilan Penghasilan tambahan tambahan lagi. Bayangin ya, dapat handphonenya gratis, jadi dapat uangnya juga, Betul. dapat tambahan lagi. Jadi bisa ditabung dong. Ternyata aku join affiliate program,
buat beli handphone nih yang harganya harganya gitulah ya. Gitu Terus deh. tiba-tiba malah dapet handphone nih, jadi Bener. mungkin bisa ditabung dong. Betul. Jadi bisa santai-santai, jadi bisa jajan, bisa ditabung dan segala macamnya gitu kan. Itu programnya seru, daftarnya gampang. Daftarnya gampang. Tinggal klik-klik aja. Betul. Isi data diri, kemudian tinggal promoin barang-barang yang kita suka Betul. apa sih gitu kan. Dan ini bisa dilakukan di semua platform tadi ya. Semua platform, semua orang bisa. Semua orang bisa, bahkan tadi aja sampai ibu-ibu yang nggak ngerti belanja online jadi bisa. Itu menarik banget. Dan tadi itu hasilnya nggak main-main loh, uangnya tuh bisa untuk meneruskan hidup, bisa buat tabungan, bahkan tadi ada yang bisa sampai untuk biaya sekolah. Bener. Itu penting banget ya. Aduh, ini tuh seru banget sebenarnya kalau udah Yes. ngomongin mengenai penghasilan tambahan. Nah, sebelum kita menutup podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja ini, mungkin ada nggak yang Kak Brenda ingin sampaikan ke sobat-sobat prakerja sekalian biar makin termotivasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Silakan Kak. Oke, buat sobat prakerja, dari aku semangat terus. Kita coba aja dulu kenalin diri kita dan explore sebanyak-banyaknya opportunity yang ada di dunia ini. Mulai dari social media, digital platform, apapun yang kita rasa kita bisa, lakuin aja dulu, mulai aja dulu. Itu selalu semangat, terus kayak jangan cepat menyerah dan selalu harus happy. Biar apapun yang kita kerjain, kita lakukan dengan hati yang happy, itu tuh harusnya hasilnya puas buat kita Puas ya, dan sendiri. nggak jadi beban Betul. tentunya gitu. Jadi enak gitu ngejalanin. Aduh, enak banget ya. Abis dari sini pokoknya Andre bakal ikutan affiliate program Yes. kali ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Harus. Biar langsung dipraktekin. Nah, buat sobat prakerja sekalian, bagi yang suka mengenai podcast ini jangan lupa di like ya postingannya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya Kak Brenda, ini aku masih bingung nih mau gabung akademi dan segala macam, nanti juga bisa komen. Betul. Bisa komen Bisa. di podcast ini ya, pertanyaan dan segala macam nanti bisa langsung dijawab. Nah, kalau bagi sobat prakerja yang merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke mamanya, ke papanya, kakak, adik, tetangga semuanya. Mungkin makin jadi banyak yang Benar. mendapatkan penghasilan tambahan ya. Semoga ya. Semoga amin. Terima kasih Kak Amin. Brenda. Sama-sama, Mungkin Andre. bisa ketemu lagi dan kesempatan dengan cuan yang lebih banyak lagi. Amin. Ya, pokoknya segitu aja untuk podcast Jadi Bisa episode kali ini, dan podcast Jadi Bisa juga bisa kalian dengarkan di Spotify. Langsung aja search podcast Jadi Bisa. Kali ini Andre pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja selanjutnya. Dadah!